Ya, tadi kan kita sudah mendapat penjelasan bahwa saat ini kan banyak sekali warga negara Indonesia juga yang melakukan aktivitas di luar negeri dalam berbagai jenis kegiatan pendidikan, perdagangan, dan juga persoalan perkawinan. Nah, dengan kondisi sebelumnya itu keberadaan warga negara Indonesia di luar negeri itu kan dilakukan dengan kelengkapan dokumen negara, dan dokumen negara itu kan sangat banyak yang dipersiapkan. Ada yang perlu antara kementerian dan juga mendapat pengesahan. Proses pengesahan itu sering membebani pihak yang membutuhkan sebuah layanan. Tadi sudah dijelaskan perbedaan di setiap kementerian sampai di kedutaan negara tertentu juga menerapkan tarif. Untuk itu lewat konvensi yang dibuat dan Indonesia sudah meratifikasi tentang layanan akustik ini. Saat ini kita bersyukur bahwa semua bisa dirangkumkan dalam sebuah layanan akustik dengan ketentuan PNBP yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, di mana satu dokumen itu hanya membutuhkan biaya 150.000. Jadi ini sangat menolong masyarakat, termasuk juga mungkin yang melakukan usaha-usaha bisnis dan sebagainya. Keuntungan dari pelayanan ini sendiri apa, Pak? Yang pertama bahwa pasti tidak ada pungli di situ. Lewat negara kan sudah memberi kewenangan ini ke Kementerian Hukum dan HAM dan dikelola oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum. Bahwa dengan penentuan biaya 150.000 itu kita jamin tidak ada pungli di situ. Yang kedua, transparansi dari sisi layanan itu akan lebih cepat. Yang ketiga, lebih cepat. Pemenuhan hukumnya juga masyarakat mendapat kepastian di situ. Dan yang paling penting, keberadaan warga negara Indonesia itu juga bisa terkontrol dengan baik. Tadi juga saya sampaikan, mungkin dengan kelengkapan dokumen ini juga perlu koneksitas dengan Direktorat Jenderal Imigrasi, karena imigrasi juga kan mengembangkan layanan yang disebut dengan APOA untuk pengawasan, aplikasi pengawasan orang asing, aplikasi pelaporan orang asing. Ya. Jadi proses ini semua tentu menjadi kemudahan yang menyatakan negara hadir untuk memberikan sebuah kepastian layanan kepada masyarakat. Nah, kita berharap pemerintah daerah Kabupaten Mimika juga harus mengembangkan sebuah pendataan. Kalau misalnya di Mimika juga ada PTSP, layanan terpadu satu pintu, mungkin juga perlu ada pendataan itu yang terintegrasi, sehingga bisa diketahui berapa banyak orang Mimika yang ke luar negeri, dia ke luar negeri untuk kepentingan apa saja. Dokumen-dokumen yang dibutuhkan untuk aktivitas dia ke luar negeri itu harus menggunakan layanan akustik, supaya tidak membebani yang bersangkutan untuk bayar lebih mahal, tapi kepastian hukumnya juga didapati. Kalau sistem ini sendiri apakah berbasis aplikasi? Iya, dia berbasis aplikasi. Jadi bisa, ini kan jadi sekarang di Kementerian Hukum dan HAM
masyarakat itu bisa mengakses sendiri, ya, tidak perlu harus melalui pegawai. Jadi silakan masuk saja di website Direktorat Jenderal. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.